Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin sebelumnya kepada Ibu Dr. Ayu Gustianingsih MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Saharani dengan NIM 2536734. Kali ini akan mempresentasikan terkait dengan artikel konseptual yang telah saya buat sebelumnya. Untuk itu judulnya pentingnya kesadaran kesehatan mental pada remaja dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Presentasi ini akan membahas tentang pentingnya kesehatan mental dan kaitannya dengan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Baik, saya akan memulai presentasinya. Adapun latar belakang dari artikel konseptual yang telah saya buat, yaitu kesehatan mental berperan penting dalam perkembangan emosional, sosial, dan akademik remaja. Masa remaja yang penuh perubahan membuat individu lebih rentan terhadap tekanan, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran kesehatan mental. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan mendasar dan tujuan dari penulisan artikel ini sendiri. Pertanyaan mendasarnya, mengapa kesadaran kesehatan mental penting bagi remaja dan bagaimana kaitannya dengan pencapaian SDGs? Sedangkan tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya kesehatan mental pada remaja, faktor yang mempengaruhinya, serta kaitannya dengan Sustainable Development Goals. Selanjutnya, bagaimana konsep kesehatan mental pada remaja? Kesehatan mental merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola pikiran, emosi, dan perilaku agar dapat menjalani kehidupan dengan baik serta membangun hubungan sosial yang sehat. Baik, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Dari itu saya mengambil 4 cangkupan. Yang pertama yaitu media sosial, kedua tekanan akademik, ketiga keluarga, dan 4 lingkungan pertemanan. Pertama, media sosial. Media sosial dapat memberi manfaat tetapi juga memicu stres karena beberapa remaja sekarang terlalu aktif untuk bermedia sosial dan kadang tidak bisa memfilter mana yang baik dan buruk. Selanjutnya, tekanan akademik. Tuntutan prestasi dan beban pelajaran lingkungan. Tuntutan prestasi dari orang tua yang menuntut para remaja untuk mendapatkan nilai tinggi, tetapi juga di lingkungan belajarnya mereka sering merasa insecure ataupun tertekan karena adanya teman-teman yang rasanya juga bersaing dengan kuat. Selanjutnya, keluarga. Keluarga juga dukungan emosional sangat berpengaruh, tapi terkadang banyak keluarga dari para remaja yang rasanya bukan malah mendukung, tapi malah tambah memperburuk kesehatan mental anaknya. Hal itulah kenapa seorang keluarga harus bisa memahami bagaimana menjadi seorang orang tua yang baik agar bisa memberikan pengaruh emosional yang positif untuk anak-anaknya. Selanjutnya, lingkungan pertemanan membentuk rasa percaya diri dan kondisi psikologis. Terkadang banyak remaja yang salah pilih lingkaran pertemanan sehingga mereka lebih banyak stres karena adanya pembulian ataupun perbandingan. Selanjutnya juga perolok-olokan yang nantinya membuat mereka lebih mudah untuk stres. Itu mengapa lingkungan pertemanan juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Itulah 4 faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja sesuai artikel konseptual yang saya buat. Baik, jika tadi faktornya, maka sekarang adalah dampak gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu menurunnya prestasi akademik, selanjutnya sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi belajar, menarik diri dari lingkungan sosial, dan menurunnya kualitas hidup. Untuk itu, pencegahan dan penanganan sejak dini sangat diperlukan. Percaya atau tidak, bahwasanya hidup dengan mental yang berantakan dan rusak itu sangatlah berat. Bagaimana beberapa orang memilih untuk mengakhirkan hidupnya daripada untuk melanjutkannya. Selanjutnya, peran keluarga. Bagaimana peran keluarga yang dapat mendukung kesehatan mental, yaitu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan yang nyaman, dan membantu remaja menghadapi tekanan. Karena keluarga menjadi lingkungan pertama yang berperan dalam kesehatan remaja. Mau bagaimanapun, keluargalah yang menjadi tempat pertama seseorang berkembang dan juga berpikir. Baik, jika tadi kita membahas tempat pertama belajar seorang anak, maka kita akan membahas peran sekolah dan kaitannya dengan SDGs. Peran sekolah untuk kesehatan mental remaja yaitu menyediakan layanan konseling, memberikan edukasi kesehatan mental, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman.
Kesannya mereka harus bisa mendukung dan juga membentengi kesehatan para siswa-siswanya ataupun mahasiswanya. Selanjutnya, kaitannya dengan SDGs, yaitu tujuan ketiga, Good Health and Well-being. Kesehatan mental yang baik mendukung terciptanya generasi sehat dan produktif, yang nantinya bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sangat baik. Maka kesimpulan dari artikel konseptual yang telah saya buat yaitu kesadaran kesehatan mental penting untuk membantu remaja menjaga kesejahteraan dan menghadapi berbagai tekanan. Dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan diperlukan untuk mendukung terciptanya generasi yang sehat dan produktif dan nantinya bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana kaitannya dengan SDGs? Terakhir, rekomendasi dan penutup. Rekomendasi, meningkatkan edukasi kesehatan mental pada remaja, memperkuat dukungan keluarga dan sekolah, memanfaatkan media sosial secara bijak, dan terakhir mendorong lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Mungkin sekian presentasi terkait dengan artikel konseptual yang telah saya buat. Pesan saya, kesehatan mental yang baik adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dan juga percaya atau tidak, hidup dengan mental yang tidak baik-baik saja adalah hal yang sangat menakutkan. Untuk itu, mulailah peduli dengan kesehatan mental. Terima kasih.